Baik, selamat malam parents dan teman-teman semuanya. Halo. Oke, eh, selamat datang ya teman-teman semua di acara graduation-nya kalian. Dan selamat datang parents. Saya izin untuk membuka acara kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita ke inti acara, yaitu ke presentasi proyek akhir dari teman-teman kami, siswa-siswa kami. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu ya, teman-teman semua. Jadi nanti yang pertama untuk eh, presentasinya, rules-nya adalah pertama, kalian akan diacak namanya, siapa yang akan tampil nanti. Kemudian pengacakannya pakai spin, kita saksikan bersama nanti. Dan yang kedua, aturannya adalah kalau kalian presentasi nanti mohon open kamera dan ya senyum meriah gitu seperti saya. Oke teman-teman semua. Dan yang ketiga, kalau masih terdapat error di project kalian, nggak apa-apa. Itu wajar kok ya teman-teman. Maksud saya adalah terkadang karena eh, apa namanya perubahan sedikit kode aja itu bisa error. Jadi wajar. Itu nanti kalian tetap saya nyatakan sebagai oke, aman lah gitu. Karena saya sudah melihat prosesnya gitu. Oke, teman-teman. Cuman nanti saya pertegas lagi bahwa di presentasi project ini minimal satu project ya, teman-teman yang harus kalian tampilkan. Maksudnya tidak boleh tidak ada. Kemudian maksimumnya, maksimalnya itu adalah dua project, teman-teman. Dan saya harap kalian tidak ada yang menampilkan lebih dari dua karena kita mempertimbangkan waktu. Oke? Baik. Dan saya ucapkan lagi kepada parents, mungkin ada yang baru datang. Selamat datang di acara graduation untuk teman-teman kami Python Pro 1 di hari Sabtu jam 7 malam sampai jam setengah 9. Baiklah, teman-teman sudah siap? Mohon kasih reaction. Saya ingin saya ingin betul-betul kalian sudah ada di tempat dulu. Abim, Felix, Wilano, Rio, Helga, Ikam, Liam, Pelangi. Oke. Oke, sepertinya sudah pada siap. Saya sangat senang sekali. Oke, kalau gitu kita langsung saja. Yang pertama, nanti saya akan presentasi terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa hal terkait course kita. Kemudian course kita yang Python Pro 1. Kemudian nanti di akhir setelah semua peserta selesai presentasi, saya menyampaikan Python Pro 2. Begitu. Nah, sekarang kita langsung saja mulai. Saya akan mengacak nama kalian semua. Bentar. Oke. Jadi saya tidak ingin memanipulasi, saya tulis dari awal ya, teman-teman. Nama-namanya. Oke, ini dia. Jadi, oke, di sini yang pertama sesuai yang ada di absen aja ya. Pertama Abim, Abimanyu atau Abim aja. Abim, terlihat nggak screen saya, teman-teman? Kelihatan ya? Lihat Kak, Oke. Kedua adalah sesuai di ini. Itu kalau nggak salah yang kedua, aduh, saya lupa. Ya udah, sesuai yang ada di ini aja ya. Kemudian Wilano, Felix, kemudian Rio, kemudian Ikam, kemudian Helga, kemudian Liam, Pelangi, Pelangi dan eh harusnya sih ada satu orang lagi, teman-teman. Tapi dua, empat, enam, delapan. Satu orang orang lagi selain Radit harusnya ada lagi satu. Iya, sepertinya eh, saya tidak mendapat laporan apakah mungkin Halim telat atau tidak ya. Jadi harusnya kalian bersepuluh, 2, 4, 6, 8, 10 sama Radit ya. Saya sudah hitung, tapi mungkin ya udah kita langsungkan saja acaranya. Oke? Oke, mohon dicatat ya teman-teman. Siapa yang pertama, siapa yang kedua nanti. Dan saya harap kalian saksikan, kita saksikan bersama.
supaya tidak ada manipulasi di sini. Siapa yang akan tampil duluan? Oke, sudah siap? Kita stop share dulu supaya kalian dengar suaranya nanti. eh Oke, sudah siap ya teman-teman? Tiga, dua, satu. Oke, jadi untuk yang pertama kali akan tampil di presentasinya adalah, yap, selamat kepada Pelangi. Oke, Anggi. Jadi dipersiapkan Anggi akan pertama kali tampil untuk presentasi proyeknya. Dan boleh lebih dari satu ya, tapi jangan lebih dari dua. Oke? Oke, kemudian untuk peserta nomor dua yang akan tampil adalah, kita lihat, tuh, dua, empat, lima, Radit. Selamat kepada Radit. Oke, Dit, tolong dipersiapkan ya. Jadi Radit yang ketiga. Selanjutnya, mari kita lihat di urutan Radit yang kedua, di urutan yang ketiga ada, yap, selamat kepada Rio. Oke, Rio, silakan dipersiapkan Rio di urutan ketiga untuk presentasinya. Dan selanjutnya kita lihat, oke, selamat kepada Hikam. Selamat Hikam. Jadi nanti setelah Rio itu ada Hikam. Oke. Selanjutnya kita lihat di urutan selanjutnya. Ingat ya, urutan masing-masing tolong diingat ya teman-teman semua. Bantu saya untuk mengingat. Oke, selanjutnya setelah Hikam ada Helga. Mohon dipersiapkan Helga. Selanjutnya adalah, iya, oke. Kita lihat. Oke, Abim. Selamat. Abim terpilih untuk setelah Helga. Oke, tiga orang tersisa. Jadi ini kalian ya mungkin udah tidak terlalu tegang ya kondisinya. Oke, ini dia. Selamat kepada Felix. Oke, Felix. Felix jadinya di urutan ke-8. Oke. Dan selanjutnya, Felix ke-7 ya harusnya. Kemudian ya, selanjutnya antara Wilano dan Liam. Iya. Oke. Selamat kepada Liam. Oke, Liam. Jadi Liam di urutan ke-8 dan yang terakhir, selamat kepada Wilano. Jadi Wilano nanti akan menutup sesinya ya, Will ya. Habis itu baru kakak nanti akan presentasi. Oke? Oke. Jadi itu saja untuk urutan-urutannya teman-teman semua. Mohon yang pertama tadi Pelangi, yang kedua ada siapa tadi teman-teman? Boleh speak up? Yang kedua ada, halo. Saya harap kalian mengingatnya teman-teman. Saya hanya mengingat yang pertama dan yang terakhir yaitu Pelangi sama Wilano. Yang kedua itu siapa? Radit, Kak. Oke, Radit. Yang ketiga, Saya Kak. Rio. Yang keempat, Saya Kak. Hikam. Yang kelima, Saya, Kak. Helga. Yang keenam, Saya, Kak. Abim. Yang ketujuh, Saya, Kak. Felix. Dan yang kedelapan itu ada siapa? Apakah, halo? Liam berarti ya yang kedelapan. Karena Kak ingatnya yang satu sama yang terakhir aja. Dan yang terakhir adalah nanti Wilano. Dan selanjutnya nanti akan ada saya yang presentasi. Oke, saya harap kalian persiapkan untuk presentasinya. Oke, jadi langsung saja kita buka. Ini udah 10 menit teman-teman semua. Jadi mari kita buka acaranya dengan presentasi pertama. Saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk eh, Python Pro satunya. Oke, jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada parents dan teman-teman semua di acara puncak Python Pro kalian. Dan ini merupakan, ya bisa saya bilang adalah presentasi project terakhir kalian
yang mana kalian harus mengibaratkan di sini semua yang lainnya kecuali kalian sendiri adalah seseorang yang tidak paham coding, yang artinya nanti saya harap kalian menyampaikannya dengan bahasa yang ya tidak terlalu teknis gitu ya. Jangan pakai saya menggunakan dev ini no ya, tapi jangan terlalu teknis. Dan congratulations atas ya kegigihan kalian dan konsistensi kalian mengikuti kelas Python Pro 1 dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Yang mana ya sebenarnya sih coding itu saya bisa bilang cukup susah ya teman-teman. Saya hampir menemukannya di setiap kelas, itu tingkat kesusahannya itu memang seperti itu. Kenapa? Kemungkinan besar karena coding itu belum masuk di kurikulum sekolah. Yang artinya apa? Kalian hanya belum terbiasa, ya. Yang nanti kalau sudah terbiasa, saya pikir ya bisa karena biasa, bukan bisa karena kita itu apa namanya tidak bisa gitu, tidak cerdas gitu. Tapi kita bisa karena biasa itu lebih bagus. Oke? So, congratulations untuk konsistensi kalian dan keaktifan kalian di dalam kelas serta ya apa namanya antusias kalian selama pengerjaan project. Ini pure dari saya tutor kalian. Baik parents, kemudian saya ingin memperkenalkan diri di sini. Jadi selama mengajar di Python Pro 1, perkenalkan saya adalah Azali Parabi selaku tutor dari teman-teman kami yang ada di Python Pro 1 jadwal hari Sabtu pukul 7 sampai 8:30 malam. Nah, saya adalah lulusan IPB, jurusannya matematika, kemudian suka coding juga yang merupakan hobinya, dan saya sangat senang mengajar, bahkan saya mengajar sampai bisa dibilang dosen gitu ya. Ya, untuk matematikanya saja tapi. Nah, kemudian saya memilih masuk di Algonova kemarin karena saya sangat tertarik untuk mengajar ya siswa-siswa karena saya pernah di posisi mereka. Jadi itu mungkin ya. Dan malam hari ini adalah puncak dari acara kita yaitu Python Pro 1 setiap hari Sabtu jam 7 yang mana teman-teman kami, adik-adik kami akan presentasi final project-nya dan ya saya harap parents mempunyai nanti pertanyaan ataupun feedback terkait proyek yang akan disampaikan oleh siswa-siswa kami atau adik-adik kami. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di ya, penutupan Python Pro satunya. Nanti ya saya akan presentasi lagi di Python Pro 2. Oke, sekarang kita masuk ke inti acaranya, yaitu presentasi proyeknya. Dan untuk yang peserta pertama, kita berikan panggungnya kepada Pelangi. Sudah siap, Pangi? Siap, Kak. Oke. Kalau gitu, time is yours, Angin. Kita dengarkan bersama ya, teman-teman semua. Dan jangan lupa reaction-nya nanti setelah Angi selesai. Silakan, Angi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak izin spotlight ya, Angi. Kita akan ya spotlight videonya. Oke. Silahkan, Angi. So today I will present my final project. The title of the project is Maze Game. With me, I'm Ryan Plangi. So let's get started. Firstly, for the project definition, the objective of the maze game is players need to move the characters on the screen to pass through a maze filled with monsters to reach the exit symbol to win. And for the project goal is first to practicing my logic and Python programming skills using Pygame, and it's to develop my creativity and less to create a simple and fun game that can be played by everyone, including kids and teenagers. So I chose Maze Game because this game is simple, but quite challenging, interesting, and easy to play.
and I understand code pretty well. But there are no specific features that distinguish my project from other projects. And overall, my game is almost the same as Maze games in general, which is interesting and easy to play. Nice. So in my project, I use first Python, of course, for the program language. And for the main library, I use Pygame. And there are some classes here like GameSprite, Player, Enemy, and Bullet. And last, I use Loop. So I will show you guys my game. Okay. Let's see. Wait, It's okay. Oke. udah ada belum, Kak? Udah. Boleh dimaksimal? Oh, kayaknya. Oh, sorry ya. Ini ukuran maksimalnya ya. Saya lupa. Oke. Explain Okay, to us, Angi. this is what will appear on the screen. Mhm. We need to get through the maze. Mhm. There's actually it's like just a simple path, Oke. and after that there's like some obstacle, like Mhm. to pass through the monster. Mhm. We need to use our shotgun to shoot the bullet. Oke. That's cool. Okay, let me play this. We need to shoot them one by one so we can reach Mhm. the final. Okay, so this is the last monster, Mhm. and we need to get through the exit symbol here. We win. Oke. But how you can lose the game, Angi? Oh, Okay, we can lose the game if we make a contact with the monster, Oke. like this. I will show you how the screen will look like if Oke. we're loose. Yeah, it will look like Oke. this. That's cool. Next. Okay, and for the project prospects, this game can entertain people and can be played to fill free time. And for Mhm. improvements, I can add several levels with more challenging and increasing higher levels of difficulty. Mhm. So I think that's the final of my presentation. Are there any questions? Oke, jadi itu ya presentasinya Angi teman-teman semua dan parents. Sekarang mungkin silahkan Angi membuka kesempatan untuk kita. Mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin dari parentsnya Angi mau bertanya, Bunda sama Bapak. Enggak sih, cuman takjub aja saya kaget anak saya bisa bikin game gitu ya. Oke, oke, Ben. Mungkin mau memberikan suatu tanggapan mungkin parents kepada Anggi tentang gamenya atau mau dari sisi lain mungkin boleh ya. Kami sangat senang mendengarnya. Ya, yang saya tahu karena dia memang suka main game, jadi ya keren lah pokoknya di Oke, Algonova ini. Lanjutkan ya, nih main gamenya. Nanti bikin yang lebih seru lagi. Terima oke, kasih loh Kakak Azali oke. Farabi, luar Baik, biasa. parents. Terima kasih feedbacknya. Oke, Anggi. Jangan terlalu bangga dulu, Anggi ya. Kita anggaplah kita masih belum tahu apa-apa. Masih banyak yang harus kita gali, Anggi ya. Tapi, ya, for sure,
You are great, Anggi ya. Jadi sangat mantap presentasinya. Dan teman-teman semua, silakan kesempatan buat kalian. Ada yang ingin bertanya? Halo, halo. Helga, Liam, Wilano, Felix, Abim, Tidak ada, Kak. Radit, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan Anggi ditutup. Boleh? Okay, so I will close my presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, congratulations Anggi. Oke, oke teman-teman semua. Ya, silakan Anggi boleh stop share. Oke, sekarang untuk peserta yang kedua, kita saksikan final project-nya, yaitu Radit. Boleh, Dit? Silakan. Tapi nama Radit mana nih? Halo, Radit? Saya orang tuanya, Kak, masih Oh, belum. oh, oke, oke, parents. Tadi mati, mati listrik di sininya. Oh, oke, oke. Tidak mengapa kalau seperti itu, parents. Oke, Radit nanti saja ya kalau sudah kondisinya aman. Kalaupun nanti di akhir, maka ya Radit sudah mengumpulkan proyeknya di saya, jadi aman lah untuk Siap. arsipnya. Terima kasih, parents, sudah konfirmasi. Oke, selanjutnya, iya, jadi kita langsung ke orang ketiga, yaitu Rio. Sudah siap, Rio? Siap, Kak. Oke, kalau gitu time is yours ya. Share Kakak screen izin, ini. ya share screen. Kakak izin spotlight juga ya, seperti pelangi tadi. Oke, Kak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bernas Satrio. Hari Mhm. ini saya izin mempresentasikan game buatan saya bernama Treasure Keeper. Nice. Lanjut. Tujuan proyeknya adalah Tujuan proyek dari game saya adalah mengasah kemampuan coding agar lebih baik, agar lebih baik, yaitu membantu dalam memahami logika dan cara kerja fungsi-fungsi yang ada di dalam Python Oke, dan good. dapat membuat permainan yang mungkin berbeda dan juga menantang. Ya. Ya. Nice. Next. Dan utama dari game saya adalah player atau pemain harus menjaga sebuah harta karun dari kepungan hantu selama 1 menit. Oke, Hantu-hantu tersebut akan datang bersamaan dari atas, bawah, kanan maupun kiri. oke, Player bisa membunuh hantu itu dengan menembakinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, hantu-hantu tersebut akan semakin sering bermunculan. oke, Kayak inilah ya kalau keterangan hantu sama oke, gitulah. oke, Ya, lanjut. oke. Next. Fitur khas dalam game saya tidak terlalu menaruh banyak mengenai perbedaan game saya dengan game lainnya. Tapi ada satu aspek yang saya fokuskan, yaitu Oke, kesulitan atau difficulty dari game tersebut. oke, Kesulitan dari game saya adalah musuh-musuh akan semakin sering muncul seiring berjalannya waktu dan mungkin akan lebih cepat gerakannya. Jadi, dua, great. musuh-musuh juga punya 4 jalan dalam mendekati player, yaitu atas, bawah, kanan, dan kiri. Dan yang ketiga, player harus berusaha menjaga dirinya dan harta karunnya agar tidak terkena musuh, yang mana membuat player harus lebih fokus dan hati-hati. Nice. Proyek yang saya kembangkan ini mencakup komponen-komponen berikut, yaitu Oke. bahasa pemrograman Python, Mhm, library Pygame module untuk membuat mhm. layar game, menggambar objek, membuat kelas, dan lain-lain. Oke, Math module untuk membuat dan mengatur kecepatan musuh, dan random module untuk mengatur tempat muncul musuh secara acak. nice. Lanjut. Sa- Sekarang saya akan mendemonstrasikan game saya. Oke, kita saksikan bersama teman-teman semua.
Saya, Kalau mau stop share dulu nggak apa-apa ya. ini saya juga ini. Nggak bisa di pause. Kalau mau di pause silahkan. Atau kalau mau di stop share langsung juga nggak apa-apa. Tapi share screen lagi ya. Coba gini. Nah, atas seperti yang Belum kalian, kelihatan Rio. ya saya itu pause itu, Pak. Oke, Dia, boleh di resume aja kalau gitu sekarang. Atau di saya, stop share kemudian di share gamenya. Soalnya masih belum kelihatan. Kayaknya ini share screen-nya bukan seluruh layar ya. hmm, Stop share dulu aja nggak apa-apa. mana? Nah, sekarang share screen ulang. Oke, kita lihat. Nah, saya lambat dulu. Oke, oke, here we go. Silakan, Rio. Nah, seperti yang kalian lihat, ini musuh-musuhnya datangan dari arah atas, kanan, bawah, dan kiri. Sebentar, Rio. Nah, Kakak permisi. Belum kelihatan. Yang tampil PS Code sekarang. malah eh Ya, jendela buat gamenya belum. gimana? eh Boleh stop share, kemudian ada pilihan entire screen. Di share, klik share, kemudian ada pilihan entire screen. Oh, iya. Nah, Nah, wait. Oke, coba di run sekarang. oh, oh. Ada. Udah kelihatan Nah, nggak? udah mantap nih. Oke. Seperti yang kalian lihat, ini Oke. gamenya eh, menyuruh player untuk menjaga sebuah harta karun ini yang di tengah ini dari Mhm. kepungan hantu-hantu yang datang dari atas, kanan, bawah, dan kiri. Oke. Untuk membunuh hantunya cukup untuk menekan klik kanan dan melempar melemparkan bola atau bisa bilang proyektil untuk membunuh mereka. Oke. Apabila hantunya terkena itu hantunya dia mati. Tracernya gitu ya. Seolah-olah setelah diambil gitu ya, Yo. Iya. Nah, ada Terus, satu lagi mhm. kalau cara kita kalah Oke. yaitu dengan karena hantu itu sendiri. Jadi kayak gini. Oke. Eh, Oke. Mau saya perlihatkan cara itulah screen menangnya, layar kemenangannya. Kalau menang, Boleh. saya itu kurangin waktunya biar gampang aja. Oke. Terus, Kak, ini ya. Kalau sampai waktu habis, Wow. sukses jadi gini. Oke, berarti kemenangannya itu dalam waktu tertentu ya. Sedangkan Iya, kekalahannya itu ketika monstersnya mengenai player sama kata monstersnya karunya. menangkap harta karunnya gitu ya. Iya, betul. Oke, that's great. Oke, Ya. next. Lanjut. Mhm. Prospek pengembangan proyek saya ini adalah mainan ini dapat menghibur orang dan dapat dimainkan untuk mengisi waktu luang. Untuk Oke, penambahan atau update yang saya harapkan adalah sistem poin di mana pemain bisa mendapatkan poin dengan setiap hantu yang mereka bunuh. Jadi kayak satu hantu dibunuh 1 poin gitu. ada perhitungannya gitu ya. Ada. Ya. Oke. Dan dua, jenis hantu baru yang memiliki kekuatannya sendiri yang akan membuat permainan lebih menantang. Seperti hantu yang kecepatannya lebih cepat dari lainnya Oh iya atau ya, menggunakan Kak mengerti. ya, HP yang lebih besar. Nah, yang Oke. ketiga, dan untuk membuatnya lebih menyenangkan, saya berharap bisa membuat senjata pemain mendapatkan upgrade ini typo ya, ketika Update. Oke. mereka telah mencapai poin tertentu. Jadi kayak Wow. fire rate-nya lebih kenceng atau bisa penetrasi gitu ya. Oke. Oke, yang lain. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Silahkan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, oke teman-teman semua, ini sangat menarik proyek Rio, tidak kalah dengan Pelangi tadi. Silakan, kesempatan buat kita semua untuk bertanya, mungkin ada yang ingin kalian validasi, ada rasa penasaran, silakan. Saya sangat ini ya, seru menyaksikan ini. Atau dari parent sendiri, silakan. Kami akan sangat senang mendengar feedbacknya. Parents ada, yuk. Udah sih, tadi Bu Antum sudah tahu. Oh, oke. Kalaupun tidak ada, tidak mengapa ya. Ada yang mau bertanya? Bapak pengen ngomong dari sini tapi nggak bisa ya. Tuh, dari sini aja. Mbak, Kak, Oh, iya Bapak ya. saya mau nanya, cuman di HP-nya nggak bisa. Jadi maunya lewat. Oh, boleh, boleh. Lewat Zoom-nya Rio, boleh, nggak apa-apa. Ya. Mohon Satu izin, frame. Iya, eh, silakan Kak parents. Farabi. Iya, Ya, terima kasih untuk waktunya telah membina anak-anak, terutama Rio di sini. Eh, iya, parents. saya surprise dengan adanya apa yang disampaikan eh, anak-anak kita tadi. Jadi saya harus membuka mata lebih lebar gitu ya. Bahwa selama ini kalau saya melihat anak-anak itu bermain apa namanya game gitu lebih ke pikiran negatif gitu. Pikir negatif. Iya. Harus harus diperbaiki apa mindset kami gitu. Oh Terima iya, kasih iya, untuk parents. supportnya selama ini. Baik, parents. Saya berharap Baik. bisa ada kesempatan yang apa next next sesi Iya, gitu ya. Tapi tergantung tergantung Rio. baik, parents. Baik. Terima kasih Kak Arabi. Iya, sama-sama, parents. Wow, kami mendapat feedback ya, teman-teman. Terima kasih, parents dari Rio. Dan ya, teman-teman yang lain, ada yang ingin menyampaikan? Oke, kalau tidak ada, thank you so much, Rio. This is Ya, excellent. boleh Ya, di stop, stop, stop share dulu. iya, silakan. Ditutup dulu, boleh? Ya, Silakan. terima kasih Kak. Oke, oke. Thank you, Rio. Nah, itu dia teman-teman penampilan dari Rio ya, teman kami. Nah, sekarang untuk giliran selanjutnya itu ada Hikam. Betul Hikam? Betul ya? Kalau nggak salah sih Betul, Hikam Kak. ya. Oke. Sudah siap Hikam? Siap. Oke. Kalau itu boleh share screen langsung. Dan kakak izin spotlight ya videonya. Mana orangnya? Oke Hikam. Boleh? Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para parents dan teman-teman semua. Eh, Malam ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek yaitu aplikasi yang namanya To-Do List. Oke. Untuk tujuan proyek saya kali ini ialah yang pertama tentu untuk meningkatkan skill coding ya. Dan yang kedua menambah pengalaman dalam pembuatan sebuah proyek. Dan yang ketiga, tentu untuk menambah wawasan dalam mengetahui sintak yang ada di Python beserta fungsi dan kegunaannya. Nice. Untuk proyek kali ini mungkin ya cukup sederhana lah dan tidak ribet dan mungkin berguna lah untuk sehari-hari. Oke. Untuk fitur khas dari proyek saya sendiri uh, tidak banyak ya, mungkin Mhm. sedikit, yaitu add fitur add untuk menambah dan remove untuk menghapus dan juga ada Mhm. tombol juga cukup Mhm. sederhana dan simpel. Oke. Untuk proyek saya kali ini saya menggunakan sebuah tentu Python ya. Python Mhm. untuk sintaksnya ya ada class, ada def, if, Mhm. from, import dan yang lain-lain. Nice.
Untuk demonstrasi proyeknya, eh, Boleh di stop share kalau ini, kalau tidak. Oke, udah langsung ya. Oke, ini langsung jalanin apa gimana Kak? ya, Ika maunya menjelaskan atau langsung jalanin, dijalanin sambil dijelaskan juga boleh. Silakan. Mungkin sedikit menjelaskan ya untuk Oke, jadi di sini ada yang namanya ini yang putih itu untuk kegunaannya ialah untuk mengatur tampilan eh, jendela utama atau tampilan pertama yang dilihat oleh user untuk oke, mengatur ukuran ya, lebih oke, gampangnya nice. ukuran. Oke, Dan untuk yang di bawahnya yang ini itu kegunaannya untuk menambahkan sebuah tombol yang bernama yaitu tambah teks atau oke. tambah tugas Tambah lah. tugas. Ya. Untuk yang di bawahnya juga sama tombol, cuma Mhm. nama dan kegunaannya itu beda, yaitu Beda. hapus Oke, teks atau lebih gampangnya untuk menghapus tugas. oke. Dan yang di bawahnya lagi juga eh, kegunaannya ialah untuk mengatur ruang Mhm. Tata untuk letak kalimat mungkin ya. yang dimasukkan oleh si user. Oke, oke. Ya. Eh, dan yang di bawahnya lagi ini ada dev at task, ialah untuk memprogram atau untuk menambahkan kalimat yang diinginkan oleh user ke ruang daftar tugas. Oke, Lalu untuk yang di bawahnya lagi juga sama, cuma oke. berbeda untuk fungsinya, yaitu untuk meremove atau menghapus tugas yang tidak diinginkan oleh si user. Oke, Dan that's yang great. paling terakhir ialah apa namanya untuk menjalankan aplikasi itu sendiri ya. Oke. Untuk aplikasinya reviewnya cukup sederhana ya seperti ini saja. Wow. Oke. Iya, di Praktikan sini. apa yang harus kita lakukan dengan aplikasinya. Ya di sini ada label, ada apa namanya, ada ruang untuk memasukkan kalimat oleh user. Terus di sana ada tombol, ada label juga, ada eh, ya banyak lah pokoknya. Oke. Sekarang boleh masukkan kata, misalnya to-do list kita hari ini adalah presentasi project gitu. Oh Ayo. boleh. Misalnya misalnya jam 6 Oke, jam. misal bangun gitu kan. Oke. Bangun pagi. Tinggal Oke. menekan tombol yang di bawah tambah tes gitu. Lalu Oke. misal Oh. jam 12 misalnya makan gitu, makan siang. Oke. Oke. Bukan singing ya. Nyanyi kali itu. Lalu Makan tinggal siang. Oke. menekan tambahkan tes misalnya jam apa? Jam 19 ya. Jam 19 Apa namanya presentasi. presentasi betul. Nah, Oke, algo. That's great. Oke. untuk menghapus juga cukup mudah dan simpel ya. Kalian tinggal menekan sebuah apa pilihan yang Oh, tadi dipilih, dipilih tambahkan dulu. ya. Oke. Misalnya makan siang ya, makan siang mungkin tidak dibutuhkan ya, mungkin Oke. sedikit gitu. Tidak dibutuhkan. Oke, kita Tinggal robot gitu ya misalnya nih. Oke. tinggal apa namanya Oke. Hapus menekan tombol tes. yang di bawah yaitu hapus tes Oke. atau hapus tugas. Nah, udah selesai. Atau mungkin si user mau menambahkan lagi, misal eh, jam Jam 10 minum eh, kopi. Oh, mungkin bukan tidur mungkin ya, oke, besok mau tidur. sekolah. Oke. Nah, Oke. misalnya gitu. Atau mungkin si user juga menghapus semua juga terserah kan. Oke, oke. Nah, itu aja sih Kak. Untuk That's great. Oke, next. untuk selanjutnya untuk kedepannya mungkin insya Allah ya bisa membuat proyek yang lebih menantang lah dan juga Oke. mempelajari beberapa sintak Python yang belum diketahui.
dan juga Oke. mempelajari fungsi dan kegunaannya. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda. Cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan yang mau diajukan, silakan. Dan terima kasih Wih. untuk waktunya. Oke, teman-teman semua, ada yang mau bertanya? Ini proyek aplikasi, bukan game ya kalau Hikam milihnya. Ada teman-teman? Dari parents mungkin ada yang ingin disampaikan? Hikam, parents ada? Mungkin belum datang, Kak. Oh, oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, teman-teman yang lain ada komentar, feedback mungkin, atau pertanyaan, silahkan. Ini masa kalian nggak mau bertanya, teman-teman? Feedback lah gitu ya, feedback, feedback. Maybe. Tidak ada. Nah, ini kayaknya ini takut kena karma ya. Nanti kalau saya nanya nanti dia nanya di saya nanti. Tidak seperti itu ya teman-teman, tidak begitu kok. Oke, tapi sepertinya mungkin tidak ada yang ingin bertanya ya, purely. Oke, Ikam, terima kasih atas waktunya dan ya, this is nice and simple but apa namanya? Tidak ribet tapi simple dan sangat berguna menurut saya. To-do list itu kan kalau kita banyak kegiatan berguna sekali ya teman-teman. Thank you so much Hikam. Boleh ditutup presentasinya? Oke, terima kasih para parents dan teman semua atas waktunya. Hmm. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Hikam. Oke kakak remove ya. Oke teman-teman semua. Ini sekarang kita sudah ke peserta kelima ya. Nah yang kelima sudah siap. Oke ini orangnya. Sudah siap Helga? Udah Kak. Oke, kita berikan kesempatan ke Helga ya teman-teman dan silahkan diperhatikan ya. Saya Kak izin spotlight ya, Hel. Iya Kak, boleh Kak. Oke, oke, time is yours, Helga. Silahkan. Benar Kak. Oke, santai aja. Saya nggak akan kabur kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam. Kakak Azali Farabi, parents, dan teman-teman sekalian, terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir pada kelulusan malam ini. Oke, Sebelumnya, saya Hilka Andika, siswa dari Kaitan Pro 1. Pada malam kali ini, saya akan mempresentasikan project, yaitu program deteksi status kesehatan. Tujuan proyek. Tujuan saya adalah mengasah bakat saya dalam membuat aplikasi, menambah pengalaman saya dalam melakukan coding, dan menambahkan pengalaman saya dalam membuat aplikasi. oke, Topik utama proyek ini. Saya memilih proyek ini dikarenakan saya ingin mencoba mempresentasikan proyek saya yang cukup susah, dan proyek ini juga bagus untuk membantu mengecek kesehatan kita tanpa mengecek langsung dengan dokter. oke. Fitur-fitur khas proyek ini. Proyek ini menggunakan bahasa Indonesia. Proyek Mhm, ini menggunakan icon custom. Proyek mhm, ini menggunakan font yang berbeda. Dan mhm. proyek ini memiliki nama pembuatnya. Oke, that's great. Di proyek saya menggunakan di proyek program deteksi status kesehatan saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk Mhm, membuat program ini, saya menggunakan library PyKit5. Saya juga mhm. menggunakan foto sebagai icon untuk program saya. Oke, Berikut, berikut adalah demonstrasi proyek. oke. Kita lihat bersama teman-teman semua dan parents. Benar, Kak? Oke, VS Code sekarang yang kelihatan. Sebelum saya memasuki aplikasi, saya akan menerangkan sedikit tentang codingan ini. Pada Oke, codingan ini terdapat 4 layar dan satu rangkaian teks kalimat. oke. Setiap layar akan menampilkan beberapa teks atau kalimat.
teks atau Oke. kalimat tersebut dihasilkan dari layar rangkaian teks. Berikut adalah codingan dari layar rangkaian teks. Dan layar pertama ada berikut. Oke. Layar kedua, Oke. layar ketiga, Oke. dan layar terakhir, layar keempat. Oke. Oke, sebentar. Setelah Anda membuka aplikasi, layar pertama akan muncul. Sebentar, Kak. Oke. Oh, Setelah Anda membuka aplikasi ini, layar pertama akan muncul. Layar ini adalah ucapan pembuka dan layanan aplikasi dan tujuan aplikasi ini diciptakan. oke. Pada layar kedua, aplikasi ini meminta Anda memasukkan identitas hasil tes. Tes-tes tersebut yaitu berbaringlah, telentang, dan hitung denyut nadi Anda selama 15 detik. Dan lakukan Oke. 30 squat dalam 45 detik. Dan menghitung denyut nadi 15 detik pertama dan terakhir di menit pemulihan. Oke. Seperti ini. Saya memasukkan identitas. Helga Andika. Oke. Dan ini setelah Anda menghitung denyut nadi 15 detik, mungkin seginilah, Kak. Oke, oke. Dan setelah Anda melakukan 30 squat dalam 45 detik, mungkin tidak sampai 30 lah. Mungkin 28 lah mungkin. 28, oke. Dan setelah Anda menghitung 15 detik pertama dan terakhir di menit pemulihan, mungkin 30 lah, Kak. Oke. Setelah Anda memasukkan tes-tes tersebut, maka hasil akan muncul. Di layar ketiga akan memunculkan hasil tes dari tes yang dari layar kedua tersebut. Nah, seperti ini. Oke, pada layar terima kasih adalah penutup. Oke, terima kasih. Oke. That's great. Oke, kembali ke PPT lah. Oke. Prospek pengembangan proyek. Proyek program deteksi status kesehatan ini dapat menampilkan hasil tes dalam bentuk grafik atau visualisasi dan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memberikan wawasan yang lebih personal dan relevan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jikalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Saya siap mendengarkan. Oke. Wow. Ada yang ingin bertanya, teman-teman semua? Dan parent, silahkan ya. Helga siap mendengarkan. Kak. Ya. Bapak saya mau nanya, tapi laptop saya boleh kah? Ya, boleh, silakan. Silakan, parent. Ya, boleh. Saya tertarik sekali dengan ini. Mohon maaf, saya parentsnya Rio. Iya, Tertarik nggak sekali apa-apa, Kak. dengan ini ya, Kak Elga ya. Apa namanya, presentasinya, materinya juga bagus sekali. Pengen tahu tadi yang dicontohkan tadi ketika angka 9, sekian tadi ya, itu ada Ya. ada rekomendasi untuk menemui dokter kalau nggak salah begitu ya. Iya. Oh iya, ada kok, Kak. Boleh Ada kok, Kak. ditampilkan Hel aplikasinya? Ya, Langsung boleh, aja Kak. isi angkanya tadi. Angkanya diisi aja ulang. Oke, berikut. Nah, ini saat mengisi identitas, Helga, umur 16, tes pertama ya katakanlah. ini katakanlah ya mungkin hasil tesnya denyutnya besar. Oke. Gila, tinggi. Banyak banget itu. Banyak, Kak. Nah, terus Oke. ini nggak sampai 30, mungkin 20 mungkin. Oke, 20 mungkin. Terus yang terakhir ini mungkin lebih seperti 60.
60. Oke, kirimkan hasil. Terus hasilnya berikut. Nah, nanti kinerja jantung akan rendah dan mengharuskan Anda untuk menemui dokter. Coba. Oh ya. Ya, ini bagus sekali maksudnya. Boleh Ya, tahu Kak Elga itu em, apakah ada referensinya atau acuannya ya? Kalau acuannya pada kiner- waktu kinerja project, kinerja Pak. scan itu rendah itu ada valid valid referensinya gitu kan? Oh, Ya, ada rumusnya lah. ada rumusnya. Boleh yang mana itu, Hel? Boleh. Yang ini, Pak. Nah, yang gini. Waduh. Tapi mungkin teknisnya agak sedikit teknis banget ini, Pak ya, maksud saya. Ya, Pak. Cuman ini memang ada referensinya. Kemarin, jadi itu dikelompokkan gitu. Nanti ada formulasi tertentu yang rumus matematika yang dipakai untuk bahwa kalau nanti denyutnya sekian, yang pertama, kemudian yang kedua segini, yang ketiga segini, itu nanti dikalkulasi gitu. Nah, saya pun tidak tahu asal rumus itu, tapi itu sepertinya dari kesehatan sudah Oh, dipakai. ya. Mungkin yang ditampilkan di sini teknis ya, teknis banget ya. Iya, teknis banget, betul sekali. Terus yang penting barangkali itu tadi referensi yang mendasari angka-angka tadi Oh, itu. oh iya, jawaban rekomendasinya itu, Pak ya. Ya, betul. Oh iya ya. Iya, Bagus itu. Ya, bagus sekali. jadi Kak Elga. oke. Ya, makasih, Pak. Oke. Ya. Ada lagi? Terima kasih parent pertanyaannya. Ada lagi teman-teman semua? Atau dari parentnya Helga mau menyampaikan sesuatu? Kami Oh, sangat itu senang untuk enggak mendengarnya. ikut, Kak. Oh, oke, Itu lagi sibuk soalnya, Kak. oke, oke, oke. Teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan? Silahkan teman-teman semua. Kalau tidak ada, 3, 2, 1. Oke, Helga. This is so nice, Helga. Ya. And congratulations for your final project. Silakan, boleh ditutup, Hel. Sekian presentasi saya. Semoga membantu lah, menginspirasi. Oke. Oke, Sudah, Kak, begitu. oke, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Helga. Wow, Oke, Kak, that's aman, Kak. great. Oke, teman-teman, ini waktunya kita untuk istirahat. Mau dilanjutkan atau break dulu 5 menit? Gimana? Break, Kak. Oh, break dulu. Oke, kita break dulu ya 5 menit. Mungkin kita nanti mulai lagi di 20.00 aja. Oke? Jadi silahkan nikmati waktu breaknya. Cek. Welcome back, parents dan teman-teman semua. Jadi, ya. Jadi sekarang kita lanjutkan ya untuk presentasi proyeknya. Yang mana di urutan selanjutnya sekarang sudah siap? Kalau tidak salah, itu ada Abim. Betul, Bim? Betul, Kak. Oke. Sudah siap, Bim? Sudah, Kak. Sebentar. Oke. Kalau gitu sekarang kakak izin spotlight ya. Oke, Abim. Time is yours. Oke, saya mulai ya, Kak. Ya, silakan Abim. Selamat malam semuanya. Belum Kenapa? di-share, Bim? Oh ya, Belum di-share. ya. Oh, mau Sebentar ya, Kak. pembukaan dulu, silakan, silakan. Sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat, Bim. Oke. Selamat malam semuanya. Sebelum memulai presentasi, alangkah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Abimanyu Praditya Mananda, biasa dipanggil Abim. Dan Oke, malam ini saya akan mempresentasikan tentang proyek yang saya buat selama ini. oke. Dan mari kita mulai presentasinya. Di proyek kali ini saya membuat Bim, maaf Bim, Kalau Abim, kenapa? boleh di slide show aja? Itu, tekan tombol yang, nah, nice. Oke, Bim. Suara saya terdengar ya, Kak?
Terdengar. Oke, saya lanjut. Di proyek ini saya membuat game Maze Labirin berbasis Python. Mhm. Dan beberapa tujuan proyek saya adalah menunjukkan bahwa saya mampu coding walaupun codingan tersebut simpel dan kendala. Dan Oke. selanjutnya ada kita sebagai player, kita harus menyelamatkan Pac-Man dengan melewati beberapa hantu. Oke. Nama proyek ini adalah saya memilih topik Maze Game sebagai proyek yang saya buat ini karena saya terinspirasi pada karakter game Pac-Man dari Jepang yang memakan hantu-hantu dalam suatu labirin. Tetapi di proyek Oke. saya yang membedakan adalah saya menggunakan peluru untuk membunuh hantu tersebut. Oke. Eh, di game di game ini sebenarnya saya tidak mempunyai fitur khas, tapi ada hal unik yang bisa kita lakukan. Oke. Dalam proyek saya menggunakan bahasa Python sebagai kerangka bahasa dalam proyek saya, dan agar codingannya bisa digunakan untuk mengcoding game, saya menggunakan Pygame. Oke. Dan Great. biar saya tunjukkan hasil proyek saya. Dan ya, ini untuk codingan yang Maze Game saya buat. Di sini saya Oke. Pygame seperti yang saya jelaskan, Oke. kerangka game ini. Dan saya menggunakan Mhm. beberapa kelas, yaitu ada kelas bullet, kelas enemy, dan kelas sprite. Oke. Dan selama pembuatan proyek ini saya mengalami beberapa kendala, dan ada Oke. beberapa kendala yang saya tidak bisa perbaiki. Dan ya, Oke. baik. Dan ya, di sini terlihat ada beberapa hantu berjalan dan player kita tergambar Belum, sebagai pesawat. Bim? Apa? Belum kelihatan, Bim. Gamenya belum kelihatan. Sudah terlihat ya, Kak? Nah, udah. Nah, Oke. di misi ini player kita tergambarkan sebagai pesawat penyelamat untuk menyelamatkan Pac-Man yang ada di seberang sana dengan cara kita Oke. melewati beberapa rintangan. Mohon maaf, ini kayaknya That's great. kontrolnya nggak bisa dipakai. Sebentar, ya, Kak. Ada error. Oke, oke. Aman, aman. Nah, ini sudah bisa bergerak sprite-nya. Untuk bergerak, kita tinggal memencet panah kanan untuk maju, dan panah ke atas untuk ke atas, dan panah ke kiri untuk mundur. Dan kita berjalan, Oke. berjalan, berjalan. Dan di sini ada fitur menembak untuk memudahkan player melewati hantu-hantu tersebut. Dan ya, kalau kita mengenai hantu tersebut, kita kalah. Dan mohon Oke. maaf untuk gambar kalahnya agak sedikit horor. Tapi Oke, seperti oke. saya sudah menggantikan, tapi entah kenapa Python saya agak rusak. Oke, oke. Tapi keren ya ini ya. Dan jika Oke. kita mengenai sprite tersebut, sebenarnya uh, saya membuat uh, gambar Victory, tapi karena ada masalah waktu, jadi saya tidak sempat membuatnya. Oh, oke, oke. I Dan see, I untuk see. hal unik yang saya sebutkan tadi, yaitu kita dapat menghancurkan tembok ini jika player itu memang ingin menyobanya. Nah, seperti itu. Oh, oke. That's great. Dan itu saja proyek saya, dan saya akan melanjutkan PowerPoint saya. Prospek pengembangan Oke. proyek ini adalah game Maze ini dengan adanya fitur menembak, player dapat berjalan tanpa halangan para hantu untuk dapat bertemu dengan Pac-Man yang akan diselamatkan. Dan untuk prospek selanjutnya, membuka kesempatan saya untuk menunjukkan bakat saya bahwa saya dapat memasuki universitas yang saya inginkan. Dan Kelas. saja, mohon maaf bila ada salah kata, dan jika ada pertanyaan mohon disampaikan. Saya akan mendengarkan. Oke. Mantap sekali. Oke, teman-teman. Ada yang mau kalian tanyakan, sampaikan? Silakan teman-teman semua.
Atau dari parents sendiri ya, Bim? Boleh, parents? Kami akan sangat mendengarkannya. Abim di luar atau gimana, Bim? Iya di luar Kak, makanya mohon maaf ya agak berisik Oke, oke. di Ya. luar soalnya. Oke, parents mau menyampaikan sesuatu mungkin, Abim? Silakan, parents. Kalau tidak ada nggak apa-apa, Bim. Ini gak ada yang mau nanya guys. Nggak ada yang mau nanya, teman-teman semua. Ada yang mau nanya? Sudah siap sekali masuk ke universitas ya. Mantap sekali, Abim. Oke, baiklah kalau tidak ada yang ingin menanya, saya tutupi presentasi ini. Mohon maaf jika proyek saya ada kendala beberapa dan mohon maaf Sudah jika mantap kok itu ya. ada salah tutup kata dan saya tutup presentasi. Terima kasih telah mendengarkan saya. Selamat malam. Oke, terima kasih Abim. Wow, congratulations. Dan ya, semoga Abim ini ya di universitas nanti mendapat jurusan yang diinginkan gitu. Oke, teman-teman semua. Next participant is setelah Habim ada Felix kalau Kak. nggak salah. Oke, Felix. Sudah siap, Felix? Udah, Kak. Sebentar ya, Kak. Oke. Time is yours, Felix. Silakan. Kakak izin spotlight ya, Oke, Kak. Bel. Oh ya, Oke. boleh, Kak, boleh. Oke. Silakan. Saya share screen dulu ya, Kak. Oke. 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 Selamat malam, Kak Abi, Oke. para parents, dan juga teman-teman. Selamat malam, Felix. Perkenalkan, nama saya Felix. Nah, pada kesempatan malam ini, saya ingin mempresentasikan dua proyek yang saya buat. Oke. Mhm. Nah, saya mulai dari proyek pertama dulu ya. Oke. Oke. Eh, maaf, Ops. agak berkendaraan. Oke. Eh, untuk proyek pertama, saya beri judul Shinobi Web. Wow. Proyek ini itu saya membuat website yang Oke. berisikan informasi-informasi tentang Shinobi atau ninja-ninja gitu dari Oke. anime Naruto. Oke. Kebetulan saya suka. Nah, informasi-informasinya seperti nama, asal klan Shinobi tersebut, Mhm. jutsu dan juga musuh dari Shinobi tersebut. Oke. Nah, pada That's proyek great. ini, eh, Mhm. sebentar Kak. Sebentar. Nah, pada proyek ini saya membuatnya dengan menggunakan dua bahasa pemrograman. Yang Oke. pertama bahasa HTML, Oke. dan kedua CSS. Nah, bahasa HTML itu bertujuan untuk menyusun struktur dari website tersebut. Nah, kemudian Oke. CSS itu untuk mendesain layout supaya website tersebut terlihat indah dan menarik gitu di mata. Oke. Nah, saya akan menampilkan website tersebut. Oke, kita lihat websitenya. Tenang, Felix, tenang aja. Tidak perlu tegang ya. Iya, Kak. Oke, Ya, silakan. oke. Wow, ini dia teman-teman semua websitenya. Uhui. Nah, itu Jelaskan, Felix. ada musiknya. Ini kan sebenarnya ada foto saya seperti yang ada di ini ada Kurang fotonya. kedengeran, Felix. Kurang kedengeran. Gara-gara. Boleh di ini? Oke, Kak. Kedengar, Kak? Maksud Kak, suara Felix yang kurang ini masuk. Nah, saya matiin dulu audionya ya, Kak. Oke, silakan.
Keren ya websitenya. Makasih Kak. Eh, Oke. Jadi yang pertama saya bikin judul dulu Kak. Oke, Nama Shinobi, klan, jutsu, dan juga musuh. Contohnya yang ini oke. ada Naruto Uzumaki dari klan Mhm, Uzumaki. Nah, jutsu, mhm. jutsu dia Kagebushi no Jutsu dan musuhnya Oke. Orochimaru. Dan begitu Uh, juga seterusnya. Itu Kak Anim contohnya. banget ya, teman-teman semua. Oke, Untuk that's project great. Oke. kita. Saya balik PPT dulu Kak. Mhm. Oke, Oke. Kemudian saya akan lanjut ke project kedua. oke. Project keduanya apa? Jadi project ini saya namakan Shoot and Don't Touch. Itu Oke. project ini sebuah mini game atau game Mhm, sederhana itu yang mengharuskan seorang pemain untuk mhm. menjelajah sebuah labirin gitu yang Oke, musuh-musuhnya dan oke, peraturannya itu pemain itu nggak boleh menyentuh musuh itu dan pemain oke, harus membunuh musuh itu gitu, menembak dengan cara menembak. oke, Untuk bahasa pemrograman yang saya pakai itu Python dan oke. dengan modul Pygame gitu. Mhm. Oke, saya akan lanjut ke demonstrasinya ya Kak, demonstrasi dari. Oke, silakan. Oke, here we are. Oke, ini untuk programnya ini saya panggil dulu modul Pygame-nya. Nah, saya Oke. run ya. Mhm. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, Nah, ini untuk bergerak ke samping kanan itu bisa pencet panah kanan, untuk oke. bisa panah atas, kemudian panah kiri, panah atas, Mhm. untuk mundur bisa panah bawah, gitu. Nah, Oke, nah, kalau nabrak musuhnya mati. Nah, contohnya gini. Nah, gimana? tada. Oke, Nah, coba ya, coba menang berarti. coba saya menangin ya. Kalau Mhm. kalau menang ini gamenya bakal keluar gitu. Oke, Oke, kita lihat. nah, saya tembak. Cepet banget. Iya, Kak. Oke. Nah, langsung keluar. Gitu. Oh iya, betul ya teman-teman. Iya ya. Ya, Oke, ya, saya lanjutkan. oke silahkan. Nah, sejauh presentasi saya, apakah Kalbi, para parents dan teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke teman-teman, ada yang mau kalian tanyakan teman-teman? Silahkan. Parents juga tentu saja ya bisa sangat bisa untuk bertanya. Atau mungkin dari parentsnya Felix ada yang mau disampaikan? Ada ya, Kak? Kenapa? Tidak ada yang bertanya, Kak? Oke, sepertinya tidak ada Felix. Kalau Oke, gitu Kak. boleh ditutup. Silakan. Oke. Eh, Sekian presentasi dari saya mengenai dua proyek yang telah saya buat. Mohon maaf jika program tersebut masih banyak kekurangan. Terima kasih. Oke. Oke. Thank you Felix. Thank you. Wow, semangatnya keren sekali ya. Great projectnya ya. Sederhana tapi mantap ya. Oke, teman-teman semua. Jadi eh Felix urutan ketujuh Felix ya. Iya, Kak. Oke, berarti kita ada dua orang lagi ya, yaitu Liam sama Wilanu. Jadi untuk yang Liam mau yang Liam minta izin tadi Wilanu untuk yang terakhir. Apakah mau yang terakhir Liam?
Gak apa-apa, Kak. Oh, sekarang aja. Oke, kalau gitu sudah siap? Siap, Kak. Oke, silahkan. Time is yours, Liam. Kita dengarkan ya, teman-teman semua. Presentasi dari Liam. Boleh, Liam? Kak, cara share screen-nya gimana? Tekan tombol warna hijau, kemudian pilih yang entire ya, yang entire screen. Oke. Oke, Kakak izin spotlight ya. Ya. Videonya Kakak spotlight. Oke, let's see. Silakan mulai. Halo, Liam? Kedengeran, Kak. Nah, kedengeran. Silakan mulai. Good night, parent and my friend. Thank you for being here today. I'm excited Oke. to with you a project I've been working on, a fun game I did using Pygame. I hope you enjoy seeing what I've made and how it works. Oke, that's great. So, my project's goal to practice Python skill using Pygame and to make fun, simple game that can be played by anyone. Oke. In my project, I use Python, Pygame, and Loop. Oke. Distinctive feature of the project. The game detects when you catch an object smoothly, so it's fair and responsive. If you miss an object, the game clearly show a game over screen with your final score and lets you restart or quit. It's Okay. designed to work well on different screen size, so it's looked on any device. Okay. Here's the game. Okay, let's see the demonstration. Apakah kelihatan, Kak? No. Okay, now it works. Okay, game over. When the game starts, the falling object moves at a speed of 4 pixels per frame. However, for every 5 points you score, the speed of the falling object increases by 1 pixel. This means that as you catch more objects and your score goes up, the object will fall faster. Okay. This gradual increase in speed makes the game more challenging and exciting as players have to react quicker to catch the object. This mechanic not only keeps the game interesting, but also encourage players to improve their skill as they try to achieve higher score. Oh my God. Oh, it faster. Okay. Yes. Oh, that's great. Okay. Let's wait to 6. Okay. So what condition we will win the game, Liam? So you need to get 100 points to win the game. Oh my God, it's too high. Okay. It's pretty hard. Okay, I see. Okay. Next. So, in the future expectation, I would like to add challenging block and more challenge, new skin for player block, add or something that's minus point, add shop or add boost,
and add multiplayer. Okay. Thank you. Okay. Okay. That's all. Okay. Any question, guys? Do you have question for Liam? Anything, maybe feedback or yeah, also question, and maybe you wanna tell Liam something, it's completely fine. Okay? Anyone? Mhm. Atau dari parents, jika ada yang ingin disampaikan, kami akan sangat senang mendengarnya. Oke, thank you. Oke. The parents-nya Mas Rafif. Oke. Oh, panggilannya Rafif parents. Ya, namanya sebenarnya Rafif. Nggak tahu, tapi tiap kali bikin akun tuh pasti pakai nama Liam. Padahal Liam itu nama saya loh, Mas. I love that. Love you, Mom. Oh, berarti saya selama ini salah panggil ya. Oke, oke. Oke, baiklah Fern. Terima kasih. Oke, Fern, kami ingin mendengar sesuatu. Good job. Ini games yang sederhana, Mhm. tapi jauh ini sih walaupun saya sering mengingatkan untuk less on time gitu ya. Mas pasti juga tahu kan sering masuk enggak. Iya, iya, Hasilnya iya. ini apalagi kalau rutin masuk dan on time gitu ya, Mas. Oke, iya, iya. Betul Jadi sekali, kedepannya Fern. kalau mau dilanjut balik lagi terserah, kalau enggak ya Oke, oke. monggo kita Iya, iya. ucap. Baik, Fern. Terima kasih, Fern. Wow. Baik, ada yang mau teman-teman sampaikan? Teman-teman mau bertanya? Ini tadi Kak penasaran, berarti dalam waktu tertentu atau skornya tertentu dia kecepatannya bertambah ya? Yang tadi. Kenapa, Kak? Ini kecepatan balok-baloknya itu bertambah dalam waktu tertentu atau ketika skornya mencapai ini gitu. Sekian. Itu setiap kali bloknya menyentuh blok player itu kan nanti skornya nambah itu, Kak. Oh, oke, oke. Nanti itu Berarti kalau dapat 5 skor nanti kecepatannya nambah gitu. oh, berarti berdasarkan skor ya. Oke. Oke. Ya, keren ya ini. Jadi ada levelnya, teman-teman. Mantap ini ya. Oke. Thank you so much Rafif. Eh, dan ya, Rafif boleh tutup sekarang. Thank you all for your time and attention today. I appreciate your support as I share my game with you. I'm excited about what I've created and look forward to your feedback. Thank you. Okay, thank you so much, Liam. That's really great presentation. Okay, and last but not least, all. Kakak lupa bilang ya di awal tadi presentasinya boleh pakai bahasa Inggris ya, teman-teman. Aduh, saya lupa bilang. Ya, makanya Pelangi tadi dan Liam, seperti yang kita lihat barusan, itu menggunakan bahasa Inggris. So, if you want to use English, that's really good, teman-teman. I mean, do not shy, do not be shy. And kalau mau dicampur juga nggak apa-apa, ya. Dan kalaupun mau pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, ya. Oke. Dan kakak minta maaf baru validasi ya. Ya, kemarin udah disampaikan sebenarnya di geladiknya. Oke. Lastly but not least, let's see the final project of our friend Wilano. Are you ready, Wilano? Halo, halo. Halo Kak, siap. Oke. Boleh share screen? Dan kakak izin ya langsung mau spotlight. Bentar Kak. Oke. Oke, here we go. Kakak spotlight ya, Will. Oke Kak. Oke. Here we go. Selamat malam. Halo para teman-teman dan parents. Oke. Perkenalkan nama saya Wilano Sebagus Siwawan.
Mungkin saya yang menjadi terakhir, tapi saya berharap para teman-teman dan parents belum ngantuk begitu. Oke. Jadi langsung saja masuk ke proyek eh, yang saya buat. Ini adalah final proyek yang saya buat. Namanya adalah budget tracker anak kos. Oke. Budget tracker anak kos itu apa? Itu adalah sebuah web aplikasi yang saya buat menggunakan Python melalui VS Code. Mhm. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengatur sistem keuangan anak kos yang misalkannya dia susah gitu mengatur keuangannya. Oke. Lanjut, project goal-nya. Yang pertama tentunya saya ingin melatih skill dan pemahaman saya dalam coding. Selain Oke. itu, untuk membuat simple website yang bisa digunakan untuk seluruh orang, semua orang. Oke. Oke. Topik utama saya memilih ini, saya memilih budget tracker anak kos karena saya sendiri sebagai anak kos yang pengeluarannya agak di luar nalar, merasa membutuhkan aplikasi atau web yang bisa digunakan yang mudah dan bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Oke. Fitur yang terdapat dalam proyek. Fitur yang terdapat dalam proyek ini tidak terlalu ada yang menarik atau ciri khasnya, tapi secara keseluruhan saya menambahkan beberapa fitur utamanya seperti input data, lalu ada saldo akurat menggunakan format rupiah, lalu ada grafik saldonya, riwayat transaksi, dan fitur untuk menghapus data yang misalkannya kita salah input. Oke. Di dalam proyek ini, saya menggunakan ada Python, ada Streamlit, Pandas, OS, dan Matplotlib. Oke. Nanti akan saya jelaskan sedikit tentang Streamlit, Pandas, OS, Matplotlib di proyek demonstration. Oke. Oke, langsung saja masuk. Sebentar, Kak. Oke. Oke, ini adalah tampilan VS Code saya, tampilan isi kode tersebut. Jadi di sini ada Streamlit, Pandas. Apa itu Streamlit? Streamlit adalah library Python yang biasa digunakan untuk mengubah script atau kode-kode di bawah ini untuk menjadi sebuah web atau aplikasi. Lalu ada Pandas. Pandas gunanya adalah untuk membaca isi file, lalu mengolah data seperti file, group, dan merge, dan explore data. Lalu ada OS. OS ini adalah sebuah modul bawaan Python yang gunanya adalah untuk membuat mengacak path jalur file di Python. Iya, Kak. Untuk membaca path file secara otomatis gitu, Kak. Dan ada Matplotlib yang gunanya untuk membuat grafik dari saldo tadi. Ini adalah fungsi autoload-nya dan perbaikan datanya. Misalnya kalau ada yang inputannya salah atau sistem error, dia akan memperbaikinya secara otomatis. Oke. Jadi ini adalah tampilan utamanya. Ini ada fungsi input form atau input data, lalu ada saldo yang mana ada jenis pemasukan dan pengeluaran, lalu juga ada saldo akhirnya. Lalu ini adalah grafik untuk fitur grafik. Saya menggunakan berbagai kode untuk membuatnya. Dan dua fitur terakhir, riwayat transaksi dan hapus data. Oke. Langsung saja demonya. Di sini saya tidak bisa menggunakan run, tapi akan saya ketik Streamlit run
app.py. Oke, saya enter. Tunggu bentar. Nah, Oke, dia udah loading. setelah dia ngeran, dia akan membuka suatu web yang isinya seperti berikut ini. Nah, ini adalah tampilan utama dari web Belum kelihatan, tersebut. Will. Oh, belum ya, Kak? Bentar, Kak. Belum. Nah, seperti inilah tampilan dari Oh, web yang sudah saya buat. Jadi, oke. di sini ada input pemasukan atau pengeluaran, ada tanggal, jenis, keterangan, jumlah. Oke. Ini saldonya masih 0 ya, jadi coba kita isi. Sekarang tanggal 3. Mungkin hari kemarin lah ya, kita gajian gitu misalkan. Gajian. Oke. Gajian. Kalau untuk anak kos palingan seminggu 500 lah. Oke. Oke. Oke, habis itu kita simpan dan boom, yeay, duit kita sudah masuk Oke, di itu saldonya 500. gitu ya. Oke, Ya, oke. dan ini ada tampilan grafiknya dan riwayat transaksi. Jadi, semisalnya kita jajan besoknya, kita bikin sini pengeluaran dan ini bikin keterangan. 500.000. Kalau sehari jajannya paling banyak 600.000 aja. Oke. 50.000 aja. 50.000 aja, oke. Dan kita tekan simpan. Oke, di sini sudah tercatat Oke. total pengeluarannya 50.000. Nah, dari saldo akhir ini, tadi kemarin kan misalnya kita sudah masukin uang 500.000. Jadi kita jajan hari ini misalnya 50.000. Maka dia akan mencatat saldo akhirnya menjadi 450. Lalu di sini Oke. ada juga tampilan grafik keuangan. Lalu, semisalnya Oke. riwayat transaksi, sini kan ada semua datanya. Jadi kalau semisalnya kita salah input data, semisalnya salah, ini kita kan ada 2 kali jajan. Berarti kalau ingin menghapus salah satu datanya, kita tinggal mencari ID. Ini ada 1, 2, dan 3. Kita tinggal pilih ID-nya nomor berapa yang mau dihapus. Misalnya nomor 2. Jadi tekan nomor 2 dan hapus. Hilang. Oke. Sesimpel itu ya. Keren nih, keren. Ya. Oke, oke. Itu saja dari apanya? Demonstrasinya. Aduh, saya nge-lag kayaknya ya. Itu saja yang dapat saya tampilkan dari proyek demonstrasinya. Saya harap, waduh, sebentar Kak, Oke, oke. jaringannya agak ngelag juga nih Kak. Oh, kepikir kayak nge-lag ya. Soalnya Bukan enggak. tulisnya unstable di sini. Waduh. Nah, oke. Untuk harapan ke depannya, saya berharap dan berencana untuk mengembangkan resep ini menjadi offline, aplikasi offline yang lebih ramah dan bisa digunakan oleh anak kos. Dan berharapnya juga bermanfaat untuk kebanyakan orang. Mungkin Oke. saya akan menambahkan beberapa fitur dan jendela layar agar menampilkan tampilan yang lebih menarik. Oke, Sekian, oke. itu saja proyek akhir saya. Saya harap uh, saya akan senang jikalau ada pertanyaan atau umpan balik begitu. Oke, teman-teman semua. Ada yang ingin bertanya? Silahkan, teman-teman semua. Para parents juga tentu saja. Atau dari eh, parents-nya Wilano, silahkan.
Kami akan sangat senang mendengar. Iya, Kak. Eh, oh, halo, Kak. Iya, Feret? Iya, sudah kedengaran. Hmm. Ya, di sini saya sebagai orang tuanya Wilano, cuman hanya mau kasih semangat gitu ya. Memang Wilano itu dia jauh tinggalnya dengan saya, dia kos sekolah ya di Oh, apa di tempat jauh bukan dengan saya gitu. oh, Nah, jadi selama ini memang dia itu berjuang sendiri itu untuk belajar kakak. Jadi oke, saya cuma mengingatkan ikut itu kan ya bagaimana dianya belajar itu cuma dia sendiri yang tahu gitu. Tapi oke, saya hari ini sudah melihat bagaimana ininya. Ya saya sangat mengapresiasi bagaimana apapun itu hasilnya. eh, Dia sudah punya apa itu namanya basic gitu ya. basic, Jadi betul saya sekali. berharap memang apa yang disampaikannya tadi itu nanti bisa dia lanjutkan gitu. Jadi Iya, saya cuman selama ini support apa yang kamu lakukan itu untukmu. Nah, begitu iya, saja selama ini gitu betul, ya. betul Jadi sekali, Feret. itu saja Kak yang disampaikan. Semoga Oke, Aditya tetap semangat dan berlanjut. Terima baik, kasih. parents. Terima kasih untuk feedbacknya. Wow, ini karena untuk saya juga ya dulu. Oke, terima kasih parents dan ya betul sekali ya Milano memang dan teman-teman semua ya. Jadi apa yang kita pelajari itu memang untuk kita nantinya ya. Jadi saya sangat setuju dengan hal tersebut. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan teman-teman semua. Jadi mungkin tadi kalian ini penasaran teman-teman kenapa nggak bisa di run, klik tombol run-nya itu. Nih Kak jelasin sedikit aja. Kalau Streamlit itu memang suatu framework ya, framework untuk web aplikasi teman-teman. Jadi memang harus ngerannya itu di terminalnya gitu. Ya, jadi kalian harus bilang Streamlit run, kemudian namanya itu harus app.py gitu. Oke teman-teman, itu sedikit saja ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada Will, boleh ditutup sekarang. Baiklah, eh, terima kasih atas malam ini karena telah mendengarkan saya dan perhatiannya. Mungkin Oke, ini hari terakhir, tapi tak apa, kita masih bisa ketemu di lain waktu. oke, oke, oke Will, Sam- Kak setuju. Oke, Sampai jumpa dan terima kasih atas segalanya Kak Azali, teman-teman dan parents yang sudah oke, datang hari ini. oke. Terima kasih Saya Wilano un- untuk saya undur diri presentasinya. Kak. Oke, oke. Thank you ya teman-teman semua dan parents sudah hadir di pertemuan kita malam hari ini. Jadi satu lagi, dua lagi sebenarnya. Saya minta waktu 5 menit aja ya. Jadi saya akan menyampaikan untuk Python Pro 2 dan nanti kita bersama-sama foto di akhir ya teman-teman semua. Sedikit saja. Jadi untuk di Python Pro 2 itu saya ingin menyampaikan eh, apa namanya outline-nya gitu ya. Jadi apa saja yang akan teman-teman pelajari gitu. Oke, jadi di kursus Python Pro 2 saya akan bilang bahwa keilmuan di sini tuh lebih luas teman-teman semua. Lebih luas dalam arti apa? Ya, kalau di Python Pro 1 kita bisa bilang bahwa memang kebanyakan itu kita membuat game. Nah, kenapa demikian? Itu sebenarnya dirancang untuk mempermudah dalam memahami sintaks yang ada di Python. Nah, kalau di Python Pro 2 itu lebih serius masalah yang akan kita hadapi, teman-teman. Ya, apa saja contoh keseriusannya dan sudah ya kita di sini nanti akan menggunakan data gitulah ya. Nah, ini salah satu pilihan project yang nanti akan kita pelajari dan tentu saja akan kita buat ini pilihan. Namanya mungkin kalian belum akrab tapi sudah tahu hal ini. Nah, ini gambar lebih jelasnya itu seperti ini. Nah, ini namanya kalau di keilmuan pemrograman, ini namanya computer vision, teman-teman. Ya, yang mana spesial babnya itu adalah object detection. Ya,
Jadi seperti yang kalian lihat di sini, dia bisa mendeteksi objek kemudian menamakannya secara langsung. Nah, ini tingkat tinggi, tapi ini salah satu pilihannya. Oke, yang lainnya apa? Yang lainnya nanti kalian akan belajar data analisis di modul 2. Di modul 1 dulu, itu kita mengulang sedikit supaya refresh lagi. Kemudian di modul 2 kita membuat aplikasi menggunakan library yang berbeda. Modul 3 baru kita ke data analisis. Modul 4-nya itu kita akan berbicara tentang machine learning, yaitu part of computer science. Kemudian yang kelima itu game 3D, dan yang terakhir itu pembuatan aplikasi web. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi, iya ini salah satunya juga untuk aplikasi dari Python Pro 2 itu kita akan membuat hal seperti ini nanti. Oke? Nah, jadi itu teman-teman semua untuk di Python Pro 2 nanti akan dipelajari hal-hal itu. Dan bagian terberatnya biasanya, sorry to say, banyak yang mengeluh di bagian data analisnya dan machine learningnya. Karena di situ nanti masalah yang akan dipecahkan nyata dan banyak formulasi matematikanya. Dan kebetulan ya saya di situ ya, ininya juga konsentrasinya di situ gitu. Oke, teman-teman semua. Nah, jadi jika nanti untuk keberlanjutannya teman-teman dan parents dapat menghubungi nomor ini, atau ini tim yang langsung menghandle terkait keberlanjutan course dari Algonova. Dan mungkin eh kedepannya kalau kita tidak bertemu, mungkin ya ada yang lebih baik gitu ya. Maksudnya sama aja tapi mungkin ya bukan takdir kita untuk bertemu lagi gitu teman-teman. Saya tidak menjamin bahwa saya akan mengajar kalian lagi. Tapi ya 50-50 lah gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi ada yang mau ditanyakan dulu untuk Python Pro 2-nya? Parents? Teman-teman semua? Ada? Reaction kalau tidak ada. Oh, silakan Felix. Itu mulainya kapan, Kak? Mulainya itu nanti untuk kakak nggak bisa tentukan Felix. Sebab apa? Ini nanti kelas grup ya. Jadi kemungkinan besar kalau Felix menghubungi ini, nomor ini nanti atau nanti dihubungi. Tapi kalau mau lebih cepat silahkan menghubungi saja. Itu nanti akan disebutkan infonya. Bisa saja minggu depan. Atau kalau kalian mau istirahat dulu boleh. Ya, ini tergantung lah. Gitu ya, Felix. Oke, Kak. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Saya senang kalau ada pertanyaan. Halo, halo, halo. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin agenda terakhir kita foto dulu ya, teman-teman. Saya sangat menantikan berfoto bersama kalian, full tim. Oke, boleh kalau kalian tidak keberatan, boleh menggunakan filter yang ini, boleh open kamera tentu saja. Ayo, teman-teman semua. Uhuy. Oke, ini dia. Parents juga kalau mau berfoto silakan supaya kita bareng-bareng. No, Felix ada dua ya. Ayo Rafif, saya kapok ya manggil Rafif sekarang lihat itu ternyata bukan namanya. Kan begitu ya Rafif ya. Menjaga. Oke. Oke, ini kakak yang tag ya fotonya. Oke. Oke, sepertinya sudah. Kalau gitu sekarang boleh siap-siap ya teman-teman semua. eh itu Amin di mana ya? Oke, 3, 2, 1. Oke, sekarang boleh pakai gaya ya, boleh pakai gaya. 3, 2,
1. Sekali lagi. Gayanya yang berbeda. 3, 2, 1. Oke, thank you so much teman-teman semua dan parents sudah menghadiri acara graduation teman-teman kami, adik-adik kami. Dan teman-teman semua masih banyak yang harus kalian pelajari. Maksud saya jangan cepat berpuas diri dengan apa yang sudah kalian pelajari di Python Pro 1 ya. Jadi ya ilmu itu semakin digali itu akan semakin sadar kitanya bahwa kita tidak tahu apa-apa. Jadinya demikian. Oke, teman-teman semua, thank you so much. And lastly, congratulations for your graduation, all of you guys. Liam, Pelangi, Rio, Wilano, Abim, Felix, Helga, Ikam, dan teman kalian ada kendala tadi, 2 orang. Jadi nanti mungkin akan kakak berikan kelas susulan. Thank you so much and see you next time maybe ya, or in the other time. Okay? Bye-bye. Iya Kak. Terima kasih, Makasih Kak. Kak. Sama. Kak. Selama ini Kak. See you next time, Kak. Terima kasih, Terima Kak. kasih.